leader, jumpa lagi dengan saya Coach Aiko dalam pelajaran bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia asik dan menyenangkan. Nah, saat ini kita masuk juga ya, lanjut ya di teks eksplanasi ya. Nah, sudah kemarin sudah kita belajar bareng-bareng. Sekarang kita akan masuk di bab selanjutnya. Untuk teks eksplanasi ya. Kita akan belajar kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, untuk kaidah kebahasaan ini kita bagi menjadi 3 ya. Ada konjungsi kausalitas ya, sebab akibat, kemudian konjungsi kronologis urutan waktu ya, kemudian konjungsi fenomena ya. Nah, untuk kausalitas yang menggunakan konjungsi kausalitas itu sebab akibat itu seperti contohnya nih ya, karena kata karena, sebab, oleh karena itu, sehingga. Nah, itu kausalitas ya, sebab akibat. Kemudian menggunakan konjungsi kronologis, hubungan waktu, urutan waktu. Contohnya seperti kayak kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, jadi dalam sebuah cerita, sebuah teks ada ada kata-kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Misalnya kata benda yang sejenis seperti jenis fenomena apa? Gengsi misalnya, atau kepekaan sosial, norma, budaya. Nah, itu contohnya ya. Nah, saat ini kita belajar menyajikan teks eksplanasi. Ya, di sini ada gambar nih. Agus dan John lagi ngobrol nih ya. Nah, ini si John ini nanya nih sama si Agus nih. Gus, apa saja langkah-langkah menyusun teks eksplanasi? Nah, ada yang bisa langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan tema dari teks eksplanasi yang akan dibuat. Jadi, tentukan temanya dulu. Karena kita akan menulis, tentu saja tentukan tema. Yang kedua, mengumpulkan bahan tentang tema yang akan ditulis. Bahannya dikumpulkan dulu. Ya. Yang ketiga, membuat kerangka. Ya, seperti itu ya. Jadi mudah sekali ya yang leaders. Nah, terus, ini si John ini tanya lagi nih. Ya. Terus kalau cara mengembangkan kerangka menjadi tulisan, caranya bagaimana? Nah, ya. Caranya yang pertama, membuat penjelasan umum tentang peristiwa atau sesuatu. Ya, penjelasan umum dulu. Misalnya mau nulis tentang ciplukan, ya, tanaman ciplukan. Penjelasan umum tentang ciplukan itu apa? Ya. Atau mau menulis tentang buah manggis atau buah stroberi misalnya. Ya, dibuat penjelasan umum dulu, stroberi itu apa gitu ya. Lalu selanjutnya membuat paragraf tentang bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Ya, misalnya tentang gempa bumi. Ya. Jadi pertama tentang gempa bumi atau tsunami misalnya ya. Terus paragraf selanjutnya bagaimana mengapa sesuatu itu terjadi. Kenapa terjadi tsunami? Ya, kenapa terjadi gempa bumi? Kenapa terjadi banjir? Ya, lalu membuat paragraf simpulan ya, seperti itu. Nah, agar lebih memahami penyajian teks eksplanasi, pertama, ini yang paling sering bisa dikerjakan adalah mengamati fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Ya, misalnya contoh fenomenanya apa? Fenomena mungkin akhir-akhir ini tentang COVID misalnya. Fenomenanya apa? Fenomena sosial. Oh, orang yang kena COVID dimusuhin misalnya seperti itu ya. Terus kemarin ada yang komen lagi, oh, tidak punya uang coach. Nah, coach kehilangan pekerjaan coach. Ya, itu salah satu fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Nah, terus selanjutnya buatlah kerangka teks sesuai dengan struktur teks yang sudah diajarkan ya. Jadi bikin kerangka, buat kerangkanya dulu. Tadi sudah diajarkan ya kerangkanya, urut-urutannya seperti itu. Kemudian mengembangkan kerangka yang sudah dibuat menjadi tulisan. Jadi jangan nulis dulu baru bikin kerangka, terbalik ya. Lalu tentukan fungsi sosial. Ya, fungsi sosial dari yang sudah dibuat ini berguna nggak sih? Tulisan kita ini yang kita buat ini berguna nggak ketika dibaca orang lain? Ya, seperti itu. Ya. Nah, iya, itu sudah seperti itu ya untuk penyajian untuk teks eksplanasi. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan kepada Coach Aiko. Kita masih terus akan berjumpa dengan pembelajaran berikutnya, dan tetap semangat, tetap belajar bahasa Indonesia karena belajar bahasa Indonesia asik dan menyenangkan.